Kemarin kita sudah bahas borpel. Sekarang kita lanjut ke pekerjaan yang paling sering bikin pembesian kacau di lapangan, yaitu pelket. Banyak yang kira pelket itu cuma cor beton plus besi. Padahal salah hitung sedikit saja, besi bisa kurang, beton bisa boncos, dan elevasi kolom bisa lari. Di workbook ini, sheet pelket dibuat khusus supaya hitungan pelket tidak manual lagi. Karena di proyek nyata, pelket itu salah satu item yang paling ribet dihitung. Kita langsung ke tutorialnya. Di sheet pelket, section pertama itu adalah parameter global. Kemudian ada ilustrasi pelketnya. Jadi ini harus disesuaikan dengan gambar yang kalian mau hitung. Nah, di parameter global pertama, kita akan mulai input pekerjaan tanah. Di sini ada tambahan galian samping persisi. Jadi kalau kita pondasi misalkan 1 kali 1, tidak mungkin dong kita gali 1 kali 1 meter. Pasti kita lebihkan sisi kanan kiri keliling. Berapa meter, berapa senti yang dibutuhkan. Nah, ini kalian yang input. Misalkan 0,2. Kemudian tambahan galian bawah. Misalkan tebal pelketnya ini 400. Berarti ada tambahan lin konkrit atau lantai kerja 5 senti minimal. Kemudian ada urukan pasir 10 senti. Berarti kan nambah 15 senti. Ya, berarti 0,15. Kemudian tebal urukan pasir. Ini jelas 0,1 atau 10 senti. Dan tebal lantai kerjanya 5 senti. Nah, ini disesuaikan lagi dengan gambar yang kalian miliki. Kemudian faktor pengembangan tanah. Ini tanah gali mengembang 10 sampai 30%, defaultnya 1,2 ya. Kemudian waste urukan. Ini umumnya 5 sampai 15%. Lalu kita masuk ke bagian B, beton. Nah, indeks mutu beton ini sama konsepnya seperti yang di bore pile. Jadi input 1 sampai 8 itu sudah ada di database dari K175 sampai dengan K350. Jadi kalau desain dari gambar kalian itu untuk mutu betonnya tidak ada di database ini, kalian pilih nomor 9, FC manual. Artinya kalau kalian pilih FC manual, kalian harus isi di bagian C ini sesuai dengan mix desain yang kalian milih. Kalau misalkan kita ganti misalkan pakai K250 misalkan. Nah, ini otomatis di sini di C-nya ini dia warna grey, artinya tidak perlu dihitung, tidak perlu di-input di sini. Di-input pun di sini dia tidak akan dihitung karena statusnya itu tidak aktif karena menggunakan K250 yang sudah ada di database workbook ini. Kemudian berat semen per sak, misalkan kita ambil yang satu sak 50 kilo, kemudian waste betonnya 5% ya. Lalu kita masuk di besi. Nah, panjang standar tetap 12 meter satu batang besi ya. Kemudian faktor overlap. Nah, faktor overlap ini mau berapa? Mau 50 atau 40 atau sesuaikan dengan overlap yang ada di gambar. Tinggal input saja. Kemudian untuk waste besi di sini berapa persen? Umumnya 3 sampai 7% menurut SNI dan AHS. Kemudian kita masuk ke backcasting. Nah, di sini ada pilihan drop down 0 atau 1. 0 itu berarti langsung tanah tanpa backcasting. Sedangkan kalau kalian pilih 1 itu menggunakan backcasting. Ya umumnya kalau pelket pasti pakai backcasting. Waste-nya kita kasih 3%. Umumnya 3 sampai 7% ya. Kemudian tenaga kerja. Ini kalian harus masukkan jumlah pekerjanya berapa, jumlah tukangnya berapa, jumlah kepala tukangnya berapa, jumlah mandornya berapa, faktor lokasi dan cuaca. 1 itu untuk normal. Lebih besar dari 1 itu kondisi sulit. Misalkan musim hujan, badai mungkin ya, kalau ada badai. Oke, kemudian yang kedua, ini ada catatan, section yang kedua. Ini sheet ini menggunakan konsep satu baris sama dengan satu tipe file cap. Ini untuk input data yang di bagian section 3 ya. Jadi kalian baca catatannya, pahami. Nah, yang ketiga baru kita masuk ke input data. Misalkan di PC atau file cap 01, jumlah titik misalkan 5 ya. Kemudian panjang file cap misalkan kita ubah nih 1,2 kali 1,2 lebar ya. Kemudian mungkin tebalnya 0,4 boleh ya kan. Kemudian cover ini umumnya 75 mili atau 7,5 cm. Ini sesuai SNI ya. Atau kalau memang di gambar kalian itu mewajibkan ukuran yang khusus, kalian input sesuai gambar. Kemudian tulangan bawah. Nah, ini artinya file cap ini kan ada tulangan bawah dan tulangan atas ya. Jadi tulangan bawahnya ini pakai diameter berapa? Misal kita input D16 atau D13 dah. Nah, kemudian karena file cap itu ada arah X dan arah Y, jarak arah X itu spasinya berapa? Berapa senti? Ke arah Y-nya ini berapa senti? Anggap 15 senti, 15 senti, berarti 150, 150. Begitupun yang pembesian untuk tulangan atas. Itu sama konsepnya. Pakai D berapa, kemudian spasi
X atasnya berapa, spasi Y-nya itu berapa. Artinya kalau kita lihat di gambar seperti ini. Ini adalah arah, X ya, kemudian yang ke sana itu adalah arah Y, seperti itu. Nih, kalau kita lihat, kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah semuanya ini di-input ya kan, maka statusnya akan aman. Kalau misalkan ini kalian nolkan ya, maka input tidak valid, jumlah harus integer antara 1 sampai dengan 1000 sekian ya. Jadi dia tidak akan bisa. Jadi harus minimal berapa, 1 ya atau berapa ya. Jadi statusnya dia akan cek kalau misalkan ini dia akan konfirmasi bahwa, "Oh nggak bisa, lu input 0 nggak bisa." Oke. Nah, udah kita input semuanya ini ya, sekarang kita cek ke section 4, perhitungan volumenya. Pertama yang dihitung adalah galian tanah. Ini langsung total galian tanahnya keluar ya. Kemudian urugan pasir, berapa kubik, ini totalnya 2,3 kubik ya. Kemudian lantai kerja 1,15 ya. Kemudian setelah itu baru beton pelkapnya dihitung ya. Nah, di sini untuk beton pelkap ini ada beton neto plus beton waste. Jadi kalau di BQ RAB biasanya masuk yang neto ya. Waste ini fungsinya biasanya untuk ke procurement, untuk pengadaan barangnya ya. Nah, kemudian setelah beton udah dihitung ya, kita akan menghitung urugan kembali. Berapa? Total urugan kembalinya adalah 10,88. Oke. Nah, setelah itu baru nih ke perhitungan pembesiannya. Tulangan bawah arah X plus Y. Jadi yang dihitung tulangan bawah dulu, kemudian nanti ada tulangan atas juga arah X dan arah Y ya. Totalnya sini sudah ada semua dihitung ya. Dan rekap pembesiannya. Tulangan bawah sekian, tulangan atas sekian, total besi netonya sekian, include waste sekian. Detail kan? Oke, terus saya pengen tahu rekap per diameternya gimana, Bang? Oh, ada di section selanjutnya. Jadi ada tulangan bawah kita pakai D13, berarti D13 total panjangnya segini ya. Kemudian berat netonya segini, batangnya segini, 19 batang ya. Tulangan bawah juga yang D16 ya, segini. Ini langsung otomatis terisi di sini. Nggak perlu kalian otak-atik lagi. Oke, kemudian tulangan atas juga sama, D12 dan D13. Kita lihat input kita. Kita pakai besi D berapa aja. Nih ya, ada D yang bawah, tulangan bawah itu ada D13 sama 16. Tulangan atas itu ada D13 sama 12. Artinya 3 macam diameter besi. D12, D13, D16. Kita lihat di sini ya. D12 ada, D13 ada, 16 juga ada. Dipisah antara tulangan atas dan tulangan bawah ya. Kemudian baru total berat besi include waste-nya. Nah, ini semua otomatis. Kita cek 604 tadi kan ini 604. Sama kan? Netonya juga sama dong. 575 ini 575. Ya pasti sama. Kemudian perhitungan backcasting. Backcasting ini langsung dihitung juga. Total backcasting neto itu adalah 35,0. Lalu include waste 36,09. Sesimpel itu ya. Lalu kita masuk ke section 7, rekap BQ. Nah, di sini ringkasan eksekutifnya jelas di sini sudah langsung terhitung total unit pelkap, total galian, total urugan pasir, total lantai kerja, total beton neto ya. Kemudian ada bagian A, pekerjaan pelkap neto. Nah, ini yang perlu kalian input nantinya untuk di BQ. Kemudian material beton, pengen tahu berapa sak jadinya, Bang, saya beli semen. Pasir berapa kubik, split berapa kubik, air saya mesti beli berapa liter. Ini ada semua hitungan. Kemudian material besi ya, tulangan bawah itu berapa, tulangan atas itu berapa, total pengadaannya berapa, kawat bendratnya berapa, kemudian batang besinya berapa. Kok batang besinya beda, Bang, sama yang di atas? Di atas 47, di bawah kok 50? Iya, karena yang direkap pembesian per diameter, jumlah batang dihitung dari neto. Sedangkan untuk yang rekap material besi, ini dihitung dari waste. Ini yang untuk pengadaan. Kemudian material backcasting, ya, multipleknya berapa lembar, kayu kasunya berapa kubik, paku 57-nya ini berapa kilo, minyak backcastingnya berapa liter, semua ada di sini. Kemudian peralatan juga. Lalu section yang ke-8 itu perhitungan manpower plus durasi pekerjaan. Nah, ini koefisien semua yang ada di sini sudah ngelink ke koefisien AHSP ya. Jadi total durasinya adalah 17,43 hari atau boleh dibulatkan 18 hari ya. Dengan 4 pekerja, 3 tukang, 1 kepala tukang, 1 mandor ya. Kalau mau lebih cepat, mungkin pekerjanya perlu ditambah lagi. Dan section ke-9 ini adalah QC-nya. Jadi di QC di sini semua aman, terkendali, tidak ada error ya. Jadi status terakhir itu adalah layak dan semua aman. Sesimpel itu. Jadi kalian cuman perlu input di bagian parameter global section 1 sesuaikan dengan gambar yang kalian hitung. Kemudian di section 3 input data tabel utama. Satu baris itu 1
tipe pel cap. Ingat ya, kalau semua tipenya sama, ya udah satu baris aja berarti, tinggal jumlahnya aja dikalikan berapa, seperti itu. Sesimpel itu. Oke, itulah tutorial untuk sheet pel cap. Yang mau Excel-nya silahkan komen workbook RAB struktur.